Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi SPD NPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi kebidanan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah biostatistik. Mata kuliah biostatistik ini merupakan salah satu mata kuliah umum pada program studi kebidanan dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari teori. Mata kuliah biostatistik ini memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang konsep dasar biostatistik dalam kebidanan, tendensi sentral, konsep probabilitas, distribusi sampling dan estimasi, uji hipotesis, dan statistik parametrik dan non-parametrik, serta penerapan biostatistik dalam masalah kebidanan. Saya menggunakan sistem pembelajaran DEI yang merupakan singkatan dari D untuk delivery, I untuk interaction, dan A untuk assessment. Delivery merupakan suatu proses bagaimana saya menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini. CPL mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk aspek sikap, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuan, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu sosial, perilaku, kajian human ecology, ekonomi kesehatan, politik kesehatan, kebijakan publik di bidang kesehatan, sosiologi dan antropologi kesehatan, epidemiologi dan biostatistik, kesehatan masyarakat secara umum, dan yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Untuk aspek keterampilan umum, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Dan untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu merencanakan secara komprehensif pelayanan kebidanan di bawah tanggung jawabnya. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup biostatistik dan menerapkannya dalam penelitian secara mandiri dan bertanggung jawab. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan konsep biostatistik secara umum dan khusus dalam pelayanan kebidanan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur di bidang biostatistik sesuai dengan keahliannya. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan ilmu biostatistik untuk menganalisis masalah kebidanan dan memberikan solusi. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur baik dari buku ataupun jurnal. Itulah tadi metode delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran mata kuliah biostatistik. Selanjutnya, masuk ke interaction atau interaksi, yaitu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Learning Center atau SLC. SLC merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa dapat belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa. Yang kedua, small group discussion atau diskusi. Metode ini melibatkan mahasiswa, antar kelompok mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen untuk mendiskusikan topik tertentu.
Kemudian yang ketiga, self-direct learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti membaca ataupun menulis ringkasan. Dalam mengajarkan mata kuliah ini, saya menggunakan platform Learning Management System atau LMS. LMS ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam mengisi absensi perkuliahan, dalam mengumpulkan tugas, ataupun dalam mengunduh materi perkuliahan. Itulah model interaction yang saya terapkan pada pembelajaran biostatistik yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek assessment. Aspek assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian dalam assessment ini yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau yang biasa disingkat dengan DEI. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah biostatistik ini adalah metode blended learning atau metode yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau sinkronos dan pembelajaran tidak langsung atau asinkronos. Metode ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, lebih fleksibel, partisipatif, dan meningkatkan kepuasan belajar mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Saya harap tetap semangat dan antusias untuk mengikuti materi pada hari ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi absen presensi yang ada disiapkan di kolom chat. Nah, hari ini kita akan belajar analysis of variance. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bernilai ibadah, dapat berkahnya, dan dapat manfaatnya bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan materi uji ANOVA, Analysis of Variance. Tujuan pembelajaran kita atau apa yang akan kita capai setelah mempelajari uji ANOVA ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami landasan menggunakan ANOVA. Kemudian yang kedua, mengetahui langkah-langkah melakukan ANOVA. Yang ketiga, dapat menghitung uji statistik, uji F, dan melihat tabel F. Kemudian dapat menarik kesimpulan dari hasil ANOVA, dan yang terakhir memahami ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang uji hipotesis? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Nah, sebagai pendahuluan, metode hipotesis dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T itu efektif untuk uji hipotesis dengan perbedaan rata-rata 1 atau 2 populasi saja. Nah, kalau lebih dari 2 populasi, tentu uji ini kurang efektif untuk digunakan. Nah, dalam menganalisis data seperti ini, atau data yang lebih dari 2 kelompok, tidak dianjurkan lagi untuk menggunakan uji T, karena kelemahan uji T itu pada dalam melakukan uji lebih dari 2 kelompok. Yang pertama itu kita melakukan pengujian secara berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin. Jadi hal ini tidak praktis untuk dilakukan.
Kemudian kelemahan yang kedua, bila melakukan uji T berulang, itu akan meningkatkan inflasi nilai alfa. Artinya akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang keliru. Nah, jadi analisis seragam atau ANOVA ini merupakan prosedur uji hipotesis dengan membandingkan rata-rata mu dari 3 atau lebih populasi sekaligus. Jadi kalau misalnya 3 populasi atau lebih, maka yang digunakan adalah uji ANOVA. Misalnya hipotesis nolnya, H0-nya ada 3 populasi, mu1, mu2, mu3, semuanya sama, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Itu hipotesis nolnya. Kemudian hipotesis satunya, semua rata-rata dari 3 populasi itu tidak sama. Nah, jadi ini yang akan kita uji, kita akan buktikan. Nah, jadi ANOVA merupakan suatu prosedur hipotesis yang membandingkan K populasi untuk menguji apa yang mau diuji adalah kesamaan variasinya, ada atau tidaknya efek treatment atau perlakuan yang diberikan terhadap populasi, kemudian kesamaan rata-ratanya. Uji ragam atau ANOVA ini menggunakan uji F, distribusi F ya. Nah, kapan ANOVA digunakan? Pertama, bila kita ingin membandingkan rata-rata dari suatu variabel kuantitatif pada 3 atau lebih kelompok atau kondisi yang berbeda. Dan ketika kita ingin mengetahui apakah rata-rata tersebut berbeda secara bermakna atau tidak pada 3 kelompok atau kondisi tadi. Nah, F-test itu punya tujuan untuk mengetahui varian antara kelompok data satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Rumusnya F sama dengan SB kuadrat atau between per SW kuadrat atau within. Numeratornya DF itu degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya, sama dengan between. Kemudian denominatornya itu within. Jadi ini yang between dan within ini itu yang harus dipahami ya. Nah, bagaimana caranya? Sebentar kita jelaskan. Nah, seperti halnya distribusi T, bentuk kurva distribusi F tergantung dari jumlah derajat bebas dari degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Terdiri dari 2 derajat bebas di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut. Nah, keduanya disebut sebagai parameter untuk distribusi F. Nah, seperti ini. Ini 8,14. 8 itu adalah pembilang yang ada pada tabel distribusi F. Yang 14 ini penyebut. Dalam ANOVA itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar bisa dilakukan uji ANOVA. Yang pertama, populasi-populasi yang diteliti itu harus berdistribusi normal. Kalau distribusinya tidak normal, maka ini uji ANOVA ini tidak berlaku. Yang kedua, populasi tersebut memiliki varian yang sama. Jadi dalam populasi tersebut memiliki varian atau karakteristik yang sama. Kemudian yang ketiga, sampel yang diambil dari populasi tersebut bersifat independen dan diambil secara acak. Jadi sampelnya itu diambil secara random. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah ANOVA yang pertama itu menyusun hipotesis. Misalnya ditentukan H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu K. K itu adalah banyaknya populasi yang kita ambil. Misalnya 4 populasi berarti sampai mu4. Kalau 5 populasi, 5 jenis populasi sampai mu5 dan seterusnya. Kalau misalnya 10, maka di sini sampai mu10. Itu H0-nya ya, jadi semuanya sama. mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu-K, dan seterusnya. Kemudian dibuat hipotesis alternatifnya atau hasil.
Hipotesis alternatifnya atau HA, tidak semua mu sama, minimal ada satu min yang berbeda. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun tabel ANOVA. Nah, tabel ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membaca hasil ANOVA dan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Nah, langkah ketiga adalah menentukan tingkat signifikansi alfa dan F-tabel. Nah, jadi setiap F-tabel itu mewakili tingkat signifikansi alfa yang berbeda-beda. Nah, judul kolom menunjukkan derajat kebebasan pembilang atau DF1 dan judul baris menentukan derajat kebebasan penyebut atau DF2. Nah, sel dalam tabel ini mewakili nilai F kritis untuk uji sisi kanan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat keputusan. Nah, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak H0. Namun jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka menerima H0. Nah, kemudian setelah keputusannya dibuat, kesimpulan. Kesimpulannya, jika menolak H0 artinya terdapat perbedaan rata-rata dalam ketiga sampel tersebut secara signifikan. Selanjutnya, rumus ANOVA dapat diperhatikan sebagai berikut. Jika kita mengerjakannya secara manual, tinggal dimasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus berikut. Numerator itu adalah pembilang, sedangkan denominatornya itu adalah penyebut. Nah, itu supaya mudah kita pahami ya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, dalam contoh ini yang kita mau cari adalah apakah ada perbedaan kadar Hb dari 3 metode yang digunakan dengan taraf signifikansi alfa 5%. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyusun hipotesisnya. Nah, H0-nya sebagai berikut. Mu1 atau metode 1 itu sama dengan mu2 atau metode 2 sama dengan mu3 atau metode 3, dalam artian bahwa tidak ada perbedaan min dari 3 metode yang digunakan. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 dan tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan min dari 3 metode yang digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita memasukkan nilai-nilai yang kita peroleh ke dalam rumus F. Jadi tinggal dimasukkan nilainya. Nah, hasil terakhirnya di sini F hitungnya diperoleh 0,12. Kemudian F tabelnya kita cari. F tabelnya yang diperoleh 3,89. Nah, cara mencari F tabel itu gampang. DF between atau DF1. Nah, tinggal kita kurangkan K dikurang 1. K itu adalah banyaknya metode yang digunakan tadi. K ada 3 dikurang 1 berarti 2. Jadi ada di kolom kedua. DF1 itu di kolom kedua. Kemudian DF2 atau within-nya itu ada 15 sampel tadi. Nah, ini tinggal dikurang K. Jadi diperoleh 12 berarti di baris ke-12. Nah, tinggal kita lihat di F tabel dengan taraf signifikansi alfa 5% atau 0,05. Kita tinggal lihat berapa nilai F tabel dari perhitungan di kolom kedua di baris ke-12. Itu diperoleh 3,89. Dengan demikian kita bisa bandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, F hitungnya 0,12 itu lebih kecil dari F tabel 3,89. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan rata-rata kadar Hb pada ketiga kelompok data tersebut. Nah, apabila dalam uji ANOVA ini ternyata H0 ditolak, maka dilanjutkan dengan analisis multiple comparison atau post hoc test. Ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang rata-ratanya berbeda. Nah, untuk mengetahui perbedaan antar kelompok ini dilakukan uji bisa Bonferroni, bisa uji Tukey atau Schiff. Salah satu analisis multiple comparison yang akan kita gunakan adalah uji Bonferroni atau perhitungan Bonferroni. Ini merupakan koreksi perbandingan berganda
yang digunakan ketika beberapa uji statistik dependen atau independen yang dilakukan secara bersamaan. Alasannya adalah meskipun nilai alfa tertentu mungkin sesuai untuk setiap perbandingan individu, namun tidak sesuai untuk himpunan semua perbandingan. Nah, untuk menghilangkan beberapa positif palsu, nilai alfa ini perlu diturunkan untuk memperhitungkan jumlah perbandingan yang dilakukan. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, kita ingin membandingkan tekanan darah diastolik untuk 3 kelompok lansia. Ada yang status gizinya kurang, normal, dan berlebih. Nah, selanjutnya kita susun dulu hipotesisnya. Jadi hipotesis nolnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan min tekanan darah diastolik pada 3 kelompok lansia. Kemudian H1-nya, hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan min tekanan darah diastolik pada 3 kelompok lansia. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus ANOVA tadi. Nah, hasil dari perhitungan tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 9,491. Nah, kemudian F tabelnya diperoleh 3,35. Nah, pada soal tersebut diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dengan nilai P value signifikansi 0,050. Jadi keputusannya H0 ditolak. Dengan demikian, dengan signifikansi alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan rata-rata tekanan darah pada ketiga kelompok lansia. Dari hasil uji hipotesis tadi, kita lihat ternyata H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan min dari ketiga kelompok. Nah, kita ingin telusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang tekanan darah diastoliknya berbeda. Nah, pertama kita cari dulu berapa kombinasi uji T yang mungkin. Nah, dari hasil perhitungan ini ternyata ada 3 kombinasi. Jadi kombinasi 1, kombinasi 2, dan kombinasi 3. Jadi kombinasi 1 itu untuk membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2, kombinasi 2 untuk membandingkan kelompok 1 dan kelompok 3, dan kombinasi 3 adalah untuk membandingkan kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung alfa benfroninya. Nah, diperoleh alfanya 0,0167. Selanjutnya kita melakukan uji antar kelompok. Pertama kita uji kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus benfroninya. Nah, T12 itu adalah menandakan bahwa yang diuji itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 83,80 itu adalah min dari kelompok 1 dan 85,50 itu adalah min dari kelompok 2. Nah, ini tinggal kita bagi dengan SW kuadrat dan hasilnya 1,52. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mencari nilai P dengan menggunakan T tabel. Nah, caranya gampang saja, sama dengan tadi. Nah, karena ada 30 sampel, jadi 30 dikurang 3 itu adalah ada 3 metode tadi, jadi hasilnya 27. Nah, tinggal kita lihat di baris 27 itu berapa nilai T tabelnya. Nah, kemudian kita tinggal bandingkan dengan nilai alfa benfroninya. Nah, karena dari hasil ini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai alfanya lebih besar dari alfa benfroni, maka hipotesisnya ini gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan rata-rata tekanan darah diastolik antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian kita membandingkan lagi kelompok 1 dan kelompok 3 dengan cara seperti yang dilakukan pada kelompok 1 dan 2. Nah, kita tinggal membandingkan berapa nilai P-nya. Nah, ternyata diperoleh bahwa nilai P-nya ini lebih kecil dari nilai alfa benfroni, sehingga hipotesis nolnya ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan rata-rata tekanan darah diastolik antara kelompok 1 dan kelompok 3.
Dengan cara yang sama, kita melakukan uji kelompok pada kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kita lihat nilai P-nya ternyata ini lebih kecil dari nilai alfa Benefroni. Jadi, hipotesis nolnya ditolak. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan rata-rata tekanan antara kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi UGF dan analisis multi comparison. Selanjutnya, kalau tidak ada, kita akan belajar ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Nah, untuk melakukan uji ANOVA satu arah dan dua arah, kita menggunakan SPSS. Jadi tinggal kita membuka buku pedoman penggunaan SPSS yang telah saya susun. Jadi silahkan dibuka, kita akan belajar langsung praktik menggunakan aplikasinya. Kemudian teman-teman bisa siapkan data masing-masing untuk diinputkan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menginput data, bagaimana cara processing data, dan bagaimana cara membaca output dari SPSS. Silahkan dipelajari bukunya, kemudian disiapkan datanya. Kita akan langsung simulasi setelah datanya sudah siap ya, sebentar. Sebagai kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, yang pertama, ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian di mana menilai adakah perbedaan rata-rata antara kelompok atau lebih dari dua kelompok. Nah, hasil dari analisis ANOVA ini adalah nilai F atau F hitung. Nah, nilai F hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai yang ada pada F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian yang kedua adalah uji ANOVA yang biasa dilakukan. Ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Ini apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya satu. Kemudian ada two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Ini apabila variabel bebasnya ada dua, sedangkan variabel terikatnya satu. Sampai di sini, saya harap semuanya dapat memahami materi kita pada hari ini. Nah, terakhir, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya harapkan tetap belajar, tetap update terhadap segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi pada hari ini dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.